Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Furqon dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi dari kelas angkatan 901 dengan nomor NIM 1040225300036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mendalami rukun iman, aku ridho Islam sebagai agamaku. Sebuah presentasi yang merangkum keyakinan fundamental dalam Islam, ditujukan untuk memperkuat pemahaman dan kecintaan kita terhadap agama yang sempurna ini. Selanjutnya, di sini ada struktur presentasi yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu fondasi ridho. Mengapa penting mengucapkan aku ridho Islam sebagai agamaku? Lalu dilanjutkan inti materi yang ada 6 pilar iman, menganalisis 6 rukun iman sebagai inti keislaman. Lalu ada implementasi dan dampak, bagaimana keyakinan membentuk akhlak dan kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan ajakan, garis besar materi dan langkah selanjutnya. Selanjutnya, fondasi awal arti sebuah keridhaan. Mengapa kita ridho? Pernyataan aku ridho Islam sebagai agamaku, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah, adalah inti dari keimanan yang sesungguhnya. Ini bukan sekedar ucapan, melainkan pengakuan dan penerimaan total terhadap Islam sebagai jalan hidup yang paling benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada penerimaan tulus, menerima ajaran Islam tanpa keraguan dan tanpa menawar-nawar. Yang kedua ada kedamaian hati, yaitu menemukan ketenangan karena telah memilih sistem hidup yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang ketiga ada komitmen penuh, yaitu kesediaan untuk melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi larangannya. Lalu selanjutnya, di sini ada 6 pilar rukun iman. Rukun iman adalah fondasi akidah yang menjadi poros utama bagi seorang muslim. Jika salah satu pilarnya goyah, maka keimanan dapat terancam. Yang pertama ada malaikat, percaya pada keberadaan makhluk gaib yang taat pada perintah Allah. Yang kedua ada kepada Allah, percaya pada keesaan Allah, tauhid, sifat-sifatnya dan haknya sebagai Rabb. Yang ketiga ada qada dan meyakini segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Yang keempat ada kitab-kitab, yaitu meyakini kitab suci yang diturunkan, khususnya Al-Quran sebagai pedoman akhir. Lalu yang kelima ada rasul-rasul, mengimani para utusan Allah yang menyampaikan risalah kebenaran. Lalu yang keenam ada hari akhir, percaya kepada kehidupan setelah mati, hari perhitungan, surga dan neraka. Lalu akan membahas pilar pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah inti ajaran Islam, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah tanpa sekutu. Ada 3 tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, pengakuan bahwa Allah adalah pencipta, penguasa dan pemberi rezeki alam semesta. Lalu yang kedua ada tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam peribadatan, hanya kepadanya kita menyembah, memohon dan bertawakal. Lalu yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Di sini ada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Selanjutnya, pilar kemanusiaan dan wahyu. Allah menurunkan petunjuk melalui kitab-kitab suci dan mengutus para rasul sebagai teladan yang terbaik bagi umat manusia. Al-Quran mukjizat abadi, kitab terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur. Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi dan panduan hidup tak terbantahkan hingga akhir zaman. Rasulullah SAW, uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Keimanan kepada beliau meliputi ketaatan pada sunnah, mencintai dan memuliakan beliau. Meyakini kitab dan rasul memastikan kita memiliki peta dan pemandu yang sah menuju keridhaan Allah. Lalu ada pilar akhirat, hari akhir dan qadar. Hari akhir, keyakinan ini memotivasi kita untuk beramal soleh karena setiap perbuatan akan diperhitungkan. Tahapannya meliputi yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul hisab dan penetapan nasib. Lalu ada qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah sejak azali, sementara qadar adalah realisasi dari ketetapan tersebut, membawa ketenangan saat menghadapi musibah dan menjauhkan diri dari kesombongan saat meraih keberhasilan. Lalu ada dampak praktis keridhaan, akhlak dan perilaku. Yang pertama ada ikhlas dalam ibadah, melakukan sholat, puasa, zakat dan haji semata-mata mencari wajah Allah. Lalu ada semangat belajar, sadar bahwa Islam mendorong umatnya untuk terus menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat. Lalu integritas muamalah, jujur, amanah dan adil dalam interaksi sosial, bisnis dan pekerjaan. Lalu terakhir ada kasih sayang sosial,
menjaga hubungan baik dengan tetangga, menghormati orang tua, menyantuni yang lemah. Lalu ada penguatan keyakinan, tanda-tanda ridho. Yang pertama ada istiqomah beramal, konsisten dalam menjalankan kewajiban dan sunnah walau sedikit. Lalu ada sabar dan syukur, menerima takdir dengan sabar saat musibah dan bersyukur saat nikmat. Lalu berkhidmat untuk umat, sedang berbuat kebaikan dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Terakhir ada bela kebenaran, tidak malu menunjukkan identitas keislaman dan berani membela ajaran agama. Terakhir, kesimpulan dan ajakan aksi mewujudkan keislaman total. Pernyataan aku ridho Islam sebagai agamaku adalah deklarasi seumur hidup yang menuntun membuktikan melalui 6 rukun iman dan rukun Islam. Maka marilah kita, pertama, integritas akidah, pastikan fondasi keimanan rukun iman kokoh tanpa keraguan. Lalu praksis ibadah, jalankan rukun Islam yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji dengan sempurna. Lalu ada keunggulan akhlak, jadikanlah Rasulullah SAW sebagai teladan dalam setiap aspek kehidupan. Mari bersama menjadi muslim yang kafah atau menyeluruh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah di atas kehidupan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.